Aku dihina mertua dan dikhianati hingga diceraikan suami karena tak bisa punya anak. Tapi Tuhan memberiku anugerah yang tak pernah aku duga. Namaku Citra Prameswari, seorang guru sekolah dasar di kota kecil yang tenang di Jawa Tengah. Usiaku baru menginjak 28 tahun ketika aku bertemu pria yang mengubah hidupku, Dika Pratama. Aku masih ingat hari itu, hari di mana semuanya dimulai. Hari di mana aku benar-benar yakin bahwa kebahagiaan adalah hal yang sederhana. Hanya perlu dua hati yang saling mencintai dengan tulus. Aku bukan perempuan dengan masa lalu yang istimewa. Hidupku sederhana, keluargaku pun begitu. Ayah seorang pensiunan guru, ibu mengelola warung kecil di depan rumah. Sejak kecil aku diajarkan untuk hidup jujur, bersyukur, dan tidak iri pada orang lain. Mungkin karena itu pula, aku tumbuh dengan hati yang lembut, meski kadang mudah terluka. Pertemuan pertama dengan Dika terjadi di acara bakti sosial yang diadakan sekolah tempatku mengajar. Saat itu, sekolahku bekerja sama dengan pihak bank tempat Dika bekerja. Ia datang bersama rekan-rekannya untuk menyerahkan bantuan perlengkapan sekolah bagi anak-anak tidak mampu. Aku yang bertugas sebagai panitia penerima tamu waktu itu. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya aku melihatnya. Dengan kemeja putih rapi, wajah ramah, dan senyum yang membuat suasana panas yang itu terasa lebih teduh. "Permisi, apakah ini tempat registrasi untuk relawan bank?" Suaranya lembut tapi tegas. Aku menatapnya sebentar lalu mengangguk. "Iya, di sini, Pak. Silakan isi daftar hadirnya." "Dika," katanya sambil menuliskan namanya di kertas. "Dan boleh tahu, siapa nama guru yang cantik ini?" Aku sempat salah tingkah. "Citra," jawabku pelan, mencoba menyembunyikan pipiku yang tiba-tiba memanas. "Nama yang indah. Seperti orangnya," ujarnya dengan senyum yang bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, masih kuingat jelas. Hari itu berlanjut dengan banyak percakapan ringan. Kami bekerja sama membagikan perlengkapan sekolah, bermain dengan anak-anak, hingga makan siang bersama panitia. Dika tidak seperti pria lain yang pernah aku temui. Ia sopan, penuh perhatian, dan punya cara menatap yang membuatku merasa dihargai. Sejak saat itu, kami sering berkomunikasi. Awalnya hanya lewat pesan singkat tentang kegiatan sosial berikutnya. Tapi perlahan obrolan kami melebar, tentang pekerjaan, keluarga, hobi, dan pandangan hidup. Aku baru tahu kalau Dika adalah anak tunggal dari keluarga terpandang di kota. Ayahnya sudah tiada, dan ia tinggal bersama ibunya, Bu Asti, seorang wanita yang dikenal cukup keras dan tegas. Saat aku menyinggung soal itu, Dika hanya tertawa kecil. "Ibu memang agak kaku, tapi hatinya baik. Kamu pasti akan suka kalau sudah mengenalnya," katanya waktu itu. Aku percaya. Mungkin karena cinta memang membuat segalanya terasa indah dan mudah dipercaya. 2 tahun berlalu, hubungan kami semakin serius. Dika beberapa kali datang ke rumahku, berbicara sopan dengan ayah dan ibu. Tak butuh waktu lama sampai ia melamarku dengan cara yang sangat sederhana. Tanpa pesta besar, tanpa kemewahan, hanya dengan cincin kecil dan niat tulus untuk membangun keluarga. Namun, dari awal aku sudah bisa merasakan bahwa Bu Asti tidak begitu menyukaiku. Saat pertama kali aku berkunjung ke rumah Dika setelah lamaran, tatapan beliau dingin, menelusuri aku dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Kamu guru, ya?" tanyanya datar. "Iya, Bu. Saya mengajar di SD Negeri 03. Jawabku pelan. "Gajinya berapa? Kalau boleh tahu." Aku menelan ludah. "Tidak besar, Bu. Tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari." Beliau hanya mendengus kecil. Ya sudah. Semoga kamu bisa menyesuaikan diri nanti." Dika terbiasa hidup dengan standar tertentu. Aku hanya tersenyum. Meski di dalam hati ada rasa nyeri yang tak bisa kujelaskan. Tapi aku yakin, waktu akan membuat semuanya baik-baik saja.
Aku hanya perlu sabar dan menunjukkan bahwa cintaku pada Dika lebih besar dari apapun. Hari pernikahan kami akhirnya tiba. Aku mengenakan kebaya putih sederhana yang dijahit khusus oleh ibu. Dika tampak gagah dengan jas abu-abu muda. Saat penghulu mengucap ijab kabul, suaranya lantang, tanpa keraguan sedikitpun. Hatiku penuh rasa syukur. Aku menangis bahagia, merasa seperti perempuan paling beruntung di dunia. Setelah akad, Bu Asti mendekat. Aku menunduk, mencium tangannya. "Terima kasih, Bu, sudah menerima saya," kataku tulus. Beliau menatapku lama, lalu berkata pelan, "Semoga kamu bisa membuat anak saya bahagia." Nada suaranya datar, tak ada kehangatan seperti ibu pada umumnya. Tapi aku menanggapi dengan senyum, berusaha meyakinkan diriku bahwa semua akan baik-baik saja. Beberapa bulan setelah menikah, kami pindah ke rumah kecil di pinggiran kota, rumah yang Dika beli dari tabungannya sendiri. Aku menata semuanya dengan tanganku sendiri. Tirai, bunga di halaman, bahkan dapur mungil yang kuatur agar terasa hangat dan nyaman. Dika sering memelukku dari belakang sambil berkata, "Aku bahagia, Cit. Kamu istri yang sempurna buat aku." Kata-kata itu selalu membuatku menangis haru. Aku pikir, inilah makna sebenarnya dari pernikahan. Dua orang yang saling melengkapi, saling menjaga, dan saling bersyukur. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan untuknya. Kadang hanya nasi goreng sederhana, kadang roti bakar dan segelas susu. Dika selalu tersenyum, mencium keningku sebelum berangkat kerja. "Doain aku ya, semoga hariku lancar." "Selalu," jawabku sambil melambaikan tangan dari jendela. Malam hari kami makan bersama, menonton televisi, bercanda tentang hal-hal kecil. Kadang kami pergi jalan-jalan ke taman atau makan bakso di pinggir jalan. Tidak ada kemewahan, tapi ada ketulusan yang nyata. Aku merasa dunia ini sempurna. Aku tidak tahu bahwa di balik semua kebahagiaan itu, sedang menunggu ujian besar yang kelak akan mengguncang seluruh hidupku. Saat itu, aku hanya tahu satu hal. Aku mencintai Dika sepenuh hati, tanpa syarat. Dan aku berjanji, apapun yang terjadi nanti, aku akan tetap menjadi istri yang sabar dan setia. Hari-hariku setelah menikah bersama Dika terasa begitu cepat berlalu. Pagi dimulai dengan suara burung di halaman kecil rumah kami, aroma kopi yang baru kuseduh, dan langkah Dika menuju kamar mandi sambil bersenandung pelan. Ada kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Mungkin ini yang disebut orang sebagai masa bulan madu. Masa di mana semuanya terasa sempurna. Aku belajar banyak tentang kebiasaan kecilnya. Bagaimana Dika suka membaca koran sambil menyeruput kopi. Bagaimana ia selalu melipat bajunya rapi sebelum tidur, dan bagaimana ia selalu menyelipkan ciuman di keningku setiap kali berangkat kerja. Hal-hal sederhana itu membuatku merasa beruntung. Aku tahu banyak wanita yang mendambakan suami seperti Dika, bertanggung jawab, lembut, dan penyayang. Rumah kami tidak besar, tapi aku menata semuanya agar terasa nyaman. Aku menempelkan foto pernikahan kami di dinding ruang tamu, menanam bunga mawar putih di depan rumah, dan menggantungkan tirai bermotif lembut di jendela kamar. Setiap kali aku melihat rumah itu, aku merasa seolah sedang melihat wujud nyata dari mimpi-mimpiku sejak kecil. Rumah sederhana yang dipenuhi cinta. Namun, di balik kebahagiaan kecil itu, ada satu hal yang perlahan mulai mengganggu pikiranku. Sikap Bu Asti, mertuaku. Sejak awal aku tahu beliau tidak sepenuhnya menerimaku. Meski tidak secara terang-terangan, tapi dari tatapannya, dari nada bicaranya, aku bisa merasakan jarak yang sulit dijembatani. Setiap kali kami berkunjung ke rumahnya, selalu ada kalimat yang membuatku menunduk. Entah karena malu atau karena tak ingin memperpanjang pembicaraan. "Citra, kamu masak sendiri ya? Ya ampun, kulit kamu makin gelap. Harusnya perempuan itu bisa menjaga penampilan, biar suami betah." Ucapnya suatu hari sambil menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aku hanya tersenyum. "Iya, Bu. Mungkin karena sering di dapur, jadi agak gosong." Jawabku berusaha bercanda.
Beliau hanya mendengus pelan. Ya, semoga Dika nggak bosan, ya. Dika, yang duduk di sampingku, menatap ibunya dengan ekspresi jengah. Ibu, Citra itu udah cantik, kok? Nggak usah khawatir, katanya menengahi. Tapi aku tahu, Bu Asti tidak pernah benar-benar puas dengan jawabannya. Baginya, menantu ideal mungkin adalah perempuan dari keluarga berada, berkulit putih, berpenampilan mewah, dan punya kehidupan sosial setara dengannya. Aku tidak marah. Aku hanya merasa tidak cukup. Setiap kali pulang dari rumah mertua, aku akan diam cukup lama. Dika tahu, dan biasanya ia mencoba mencairkan suasana. Udah, jangan dipikirin, Cit. Ibu memang begitu. Dia sayang sama aku, cuma kadang caranya yang salah, katanya sambil memelukku dari belakang. Aku mengangguk, menyandarkan kepala di dadanya. Aku cuma takut, Dik. Takut nggak bisa bikin ibu senang. Kamu nggak perlu berusaha keras. Aku yang akan bikin dia ngerti kalau kamu adalah yang terbaik untukku. Jawabnya lembut. Kalimat itu selalu berhasil membuatku tenang. Dika, sejauh itu, selalu menjadi pelindung terbesarku. Waktu berjalan cepat. Bulan demi bulan berlalu dengan damai. Aku menikmati peranku sebagai istri, mengurus rumah, menyiapkan makanan, mencuci pakaian, dan menunggu suami pulang. Setiap kali mendengar suara motornya di depan rumah, jantungku selalu berdegup lebih cepat. Aku akan berlari kecil ke depan pintu, menyambutnya dengan senyum. Dan Dika selalu membalas dengan pelukan hangat dan ciuman lembut di keningku. Capek banget, Cit. Tapi lihat kamu, rasanya langsung adem, katanya suatu malam sambil bersandar di bahuku. Aku hanya tersenyum. Aku selalu nunggu kamu pulang. Malam-malam kami sering diisi dengan obrolan ringan di teras rumah. Kadang kami bicara tentang masa depan, tentang rencana punya anak, tentang ingin liburan kemana, atau sekadar tentang mimpi kecil yang belum sempat kami wujudkan. Kalau nanti kita punya anak, aku pengin namanya Aisyah kalau perempuan, Arga kalau laki-laki, kataku suatu malam. Dika tersenyum, menggenggam tanganku. Aisyah Pratama. Cantik banget. Semoga segera dikasih. Ya, Cit. Semoga, jawabku dengan mata yang mulai basah. Sejak hari itu, setiap malam aku selalu berdoa agar Tuhan memberiku kesempatan menjadi seorang ibu. Namun, harapan tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Tahun pertama pernikahan kami berlalu, tapi aku belum juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin belum waktunya, mungkin tubuhku lelah, mungkin Tuhan punya rencana lain. Tapi di sisi lain, Bu Asti mulai menunjukkan gelagat yang membuat dadaku sesak. Suatu sore saat kami berkunjung ke rumahnya, beliau bertanya tanpa basa-basi, "Sudah periksa ke dokter, Citra? Sudah setahun lebih kan menikah? Kok belum ada kabar baik?" Aku tersenyum kaku. "Belum, Bu. Tapi kami berencana mau periksa bulan depan." "Ya bagus. Soalnya jangan sampai ternyata kamu yang bermasalah. Nanti kasihan Dika. Lelaki itu butuh penerus. Tahu?" Kata-katanya menancap seperti duri di hatiku. Dika mencoba menenangkan, tapi dari sorot matanya aku tahu ia juga mulai resah. Sejak itu, aku mulai sering menatap test pack dengan harapan yang sama, dan selalu kecewa. Aku pergi ke dokter, menjalani tes hormon, USG, bahkan minum obat penyubur. Semua hasilnya normal. Dokter bilang tidak ada yang salah denganku, dan menyarankan agar Dika juga ikut diperiksa. Tapi Dika menolak dengan alasan, "Aku nggak mau diperiksa hal begitu, Cit. Nggak usah lebay. Mungkin cuma belum rezeki." Aku tidak memaksa. Aku hanya mengangguk. Meski di dalam hati ada rasa khawatir yang semakin besar. Untuk mengalihkan pikiranku, aku memperbanyak doa dan mengajar lebih giat. Setiap kali melihat anak-anak di sekolah berlari sambil tertawa, ada bagian dari hatiku yang terasa kosong. Aku ingin punya anak.
Aku ingin memeluk darah dagingku sendiri. Namun, setiap kali aku membicarakan hal itu, Dika hanya menanggapinya dengan singkat. Udah, Cit, jangan terlalu dipikirin. Aku juga belum siap banget punya anak sekarang. Jawaban itu aneh. Tapi aku berusaha tidak menaruh curiga. Aku masih percaya, rumah tangga kami baik-baik saja. Malam-malam kami masih terasa hangat, meski tak sehangat dulu. Aku mulai menyadari Dika lebih sering sibuk dengan ponselnya, lebih sering pulang malam karena lembur, dan lebih banyak diam. Tapi aku menutup mata. Aku pikir, setiap pernikahan punya masa naik turun. Aku hanya perlu sabar. Seperti pesan ibu waktu aku menikah dulu. Cinta itu bukan cuma tentang bahagia, Nak, kata ibu suatu malam. Tapi tentang sabar menghadapi hal-hal yang tidak kamu suka. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku setiap kali aku merasa sedih. Dan aku benar-benar mencoba. Aku benar-benar berusaha menjadi istri yang sabar. Aku tidak tahu bahwa masa tenang itu hanyalah jeda sebelum badai besar datang menghantam seluruh hidupku. Tahun kedua pernikahanku bersama Dika seharusnya menjadi masa yang lebih indah. Tapi justru sejak saat itulah aku mulai merasakan sesuatu yang berubah. Perlahan tapi pasti. Dika masih orang yang sama. Masih pria yang dulu membuatku jatuh cinta karena kelembutannya. Tapi ada jarak yang mulai terasa di antara kami. Jarak yang bukan karena ruang atau waktu, tapi karena diam yang menggantung terlalu lama di udara setiap kali kami duduk berdua. Semula aku tidak begitu memperhatikan. Aku pikir Dika hanya lelah. Pekerjaannya di bank memang semakin padat. Ia sering lembur. Bahkan terkadang harus ikut pelatihan keluar kota. Tapi semakin lama, alasan, lelah, itu menjadi tembok yang memisahkan kami. Kami masih tidur di ranjang yang sama. Tapi seolah ada selimut tak kasat mata yang memisahkan tubuh kami. Setiap kali aku mencoba memulai percakapan, Dika sering menjawab singkat. Dik, kamu makan malamnya mau apa? Bebas, Cit. Aku lagi nggak terlalu lapar. Kerjaan di kantor gimana? Ya, gitu-gitu aja. Jawaban-jawaban pendek yang dulu tak pernah ada. Aku mulai rindu sosok Dika yang dulu, yang selalu menatap mataku sambil bercerita panjang lebar tentang hari-harinya, yang memelukku tanpa alasan, yang membuat aku yakin dunia ini baik-baik saja. Tapi sekarang, rasanya aku hanya berbicara pada dinding. Di tengah perubahan itu, tekanan dari Bu Asti semakin kuat. Setiap kali kami berkunjung, topik pembicaraannya hanya satu. Anak, sudah 2 tahun, Citra. Kapan ibu bisa gendong cucu? Aku mencoba tersenyum. Meski dalam hati terasa seperti diremas. Belum rezeki, Bu. Kami sudah berusaha. Usaha bagaimana? Sudah ke dokter? Atau jangan-jangan kamu yang gak subur? Aku hanya menunduk. Dika, yang duduk di sampingku, kali ini tidak menegur ibunya seperti dulu. Ia hanya diam, memainkan ponsel di tangannya. Diamnya itu seperti cambuk yang menampar batinku. Sejak hari itu, setiap malam aku menangis dalam diam. Aku takut kehilangan. Aku takut Dika benar-benar mulai berubah karena masalah ini. Aku kembali ke dokter kandungan, kali ini sendirian. Dokter memeriksa dengan teliti, mengambil sampel darah, dan melakukan USG. Beberapa hari kemudian, hasilnya keluar. Dokter tersenyum padaku. Bu Citra, dari hasil pemeriksaan, semuanya normal. Tidak ada masalah dari pihak ibu. Aku sempat lega. Tapi kemudian dokter melanjutkan. Mungkin sebaiknya suami ibu juga diperiksa. Kadang masalahnya bukan dari pihak perempuan. Aku mengangguk. Aku tahu ini hal yang penting. Jadi malam itu aku menunggu Dika pulang dan langsung membicarakannya. Dik, dokter bilang kamu juga perlu periksa. Kataku hati-hati. Periksa apa? Ya, untuk tahu kondisi kita berdua. Dokter bilang bisa jadi masalahnya bukan di aku. Dika mendengus kecil. Kamu nyalahin aku, gitu? Aku terkejut. Enggak, bukan gitu maksudnya. Aku cuma... Udahlah, Cit. Aku sehat. Jangan bawa-bawa hal kayak gitu. Aku capek. Dika bangkit,
meninggalkanku yang masih terpaku di ruang makan. Aku hanya bisa menatap punggungnya menjauh. Rasanya seperti berbicara pada seseorang yang dulu kucintai, tapi kini sudah jadi orang asing. Hari-hari berikutnya terasa semakin sepi. Dika makin jarang pulang tepat waktu. Katanya banyak pekerjaan tambahan, kadang lembur, kadang rapat mendadak. Aku percaya, atau lebih tepatnya, aku ingin percaya. Karena jika aku tidak percaya, maka satu-satunya yang tersisa hanyalah ketakutan. Untuk menenangkan diri, aku memperbanyak doa. Aku mengajar dengan lebih semangat, mencoba melupakan kekhawatiran yang menggerogoti hatiku. Tapi setiap kali pulang ke rumah yang sunyi, aku merasa kehilangan bagian diriku sendiri. Suatu malam, aku terbangun dan mendapati Dika belum juga pulang. Jam menunjukkan pukul 11:30. Aku mencoba menelepon, tapi tidak diangkat. 1 jam kemudian, akhirnya ia datang. Bau parfum asing tercium samar dari bajunya, bukan parfum yang biasa kupilihkan untuknya. Aku tidak langsung menuduh. Aku hanya bertanya pelan, "Dari mana, Dik?" "Lembur," jawabnya singkat, menaruh tas, lalu masuk kamar tanpa melihatku sedikit pun. Malam itu aku duduk di ruang tamu cukup lama, menatap foto pernikahan kami di dinding. Dalam foto itu, kami tersenyum bahagia, seolah hidup ini tidak punya sisi kelam. Aku ingin kembali ke masa itu, tapi waktu tak bisa diputar ulang. Beberapa hari kemudian, kami berkunjung ke rumah Bu Asti. Begitu aku masuk, beliau langsung menyambut dengan kalimat yang menusuk. "Citra, kamu harus banyak doa. Dika itu anak baik. Jangan sampai dia jenuh karena kamu belum bisa kasih keturunan." Aku tersenyum kaku. "Saya terus berusaha, Bu." Bu Asti melanjutkan dengan nada lebih tajam, "Ibu cuma khawatir, kalau lama-lama Dika nyari yang lain. Namanya laki-laki, pasti pengen punya anak." Aku menatap wajahnya yang tak menunjukkan sedikit pun empati. Sementara Dika, sekali lagi, hanya diam. Aku menunggu dia bicara, menegur ibunya, membelaku, tapi tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Di perjalanan pulang, aku menahan air mata. Tapi akhirnya pecah juga. "Kenapa kamu diam aja, Dik? Ibu tadi ngomongnya udah keterlaluan." Dika menghela napas panjang. "Udahlah, Cit. Jangan dibesar-besarin. Ibu cuma ngomong karena sayang." "Sayang? Tapi dia nyakitin aku." "Ya kamu juga jangan terlalu sensitif. Kalau kamu sabar, semuanya bakal baik-baik aja." Aku tidak menjawab lagi. Karena aku sadar, orang yang dulu jadi pelindungku, kini justru mulai berdiri di sisi yang berlawanan. Malam itu aku menatap wajah Dika yang tertidur di sebelahku. Masih wajah yang sama, tapi entah mengapa terasa asing. Aku bertanya dalam hati, apakah cinta bisa perlahan memudar tanpa disadari? Aku ingin percaya bahwa semuanya hanya fase, bahwa badai ini akan berlalu. Tapi jauh di dalam dada, ada suara kecil yang terus berbisik. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan suara itu, meski kuabaikan, akan menjadi kenyataan pahit yang tak bisa kuhindari. Hari-hari setelah kepulangan Bu Asti terasa berbeda. Rumah yang dulu hangat kini seperti tempat ujian sabar yang tak pernah selesai. Aku berusaha bersikap biasa, tapi tatapan dingin dari wanita itu menusuk setiap kali aku lewat di depannya. Pagi itu aku menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng buatan tanganku memenuhi dapur. Aku tahu Dika suka dengan tambahan telur mata sapi di atasnya, jadi aku sengaja membuatkan itu. Saat aku sibuk di dapur, Bu Asti masuk tanpa suara. "Cuma ini yang kamu bisa masak, Citra? Nasi goreng?" katanya dengan nada sinis. Aku tersentak. "Oh, iya, Bu," Dika bilang. "Dika dulu suka makanan pedas. Sekarang kamu buatkan yang hambar begini." Bu Asti menatapku dari ujung kepala hingga kaki. "Dika itu anak saya. Saya tahu apa yang dia suka. Kamu itu cuma numpang jadi istrinya." Kata numpang itu terasa seperti belati. Tapi aku hanya menunduk. "Maaf, Bu. Lain kali saya akan masak yang lebih enak." Bu Asti mendengus, lalu duduk di kursi makan. Masakan enak bukan cuma soal rasa, tapi soal niat. Kalau hatimu nggak tulus, gimana makanan bisa bikin orang betah di rumah? Aku diam.
Tak ada gunanya membantah. Dalam hati, aku hanya berdoa semoga Dika segera turun agar suasana tak semakin tegang. Tapi ketika Dika akhirnya keluar dari kamar, harapanku runtuh. Ia hanya melirikku sekilas, lalu langsung mencium tangan ibunya. Pagi, Ma. Wah, nasi gorengnya? Favorit Dika nih, katanya sambil duduk. Aku tersenyum kecil. Tapi sebelum aku sempat meletakkan piring di depannya, Bu Asti berkata, "Nggak usah, Citra. Tadi Mama udah bilang, Dika tuh suka pedas. Biar Mama aja yang tambahkan sambal. Kamu kan nggak ngerti selera suami kamu." Aku terdiam di tempat. Dika hanya menatap tanpa berkata apapun. Tak ada pembelaan. Tak ada penegasan bahwa aku istrinya. Setelah makan, Bu Asti mengajakku bicara empat mata. Kami duduk di ruang tamu, sementara Dika sudah berangkat kerja. "Citra," katanya, nada suaranya seolah lembut, tapi ada duri di baliknya. "Kamu udah berapa tahun menikah sama Dika?" 2 tahun, Bu." 2 tahun. Ia menatapku tajam. "Dan selama itu belum ada tanda-tanda kamu hamil?" Aku menelan ludah. "Kami sudah berusaha, Bu. Mungkin belum rezeki." "Rezeki?" Ia tersenyum miring. "Rezeki itu datang kalau Tuhan berkenan. Tapi bisa jadi, Tuhan gak ridho karena kamu gak cocok buat anak saya." Dadaku terasa sesak. "Saya dan Dika sudah periksa ke dokter, Bu. Katanya semua baik-baik saja. Kami hanya perlu waktu." Bu Asti berdiri, berjalan pelan mendekatiku. "Citra, kamu tahu nggak? Mama tuh cuma mau Dika bahagia. Tapi kalau kamu nggak bisa kasih dia keturunan, Mama rasa kamu harus mikir baik-baik. Jangan egois mempertahankan sesuatu yang udah jelas nggak bisa kamu beri." Aku menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku pun terluka. Tapi aku memilih diam. Hari itu aku mengurung diri di kamar. Ku coba menelepon Dika, tapi pesannya tak dibalas. Malamnya, ia pulang larut. Aku berpura-pura tidur ketika ia masuk. Aku mendengar langkahnya, suara gesekan sabuk, lalu aroma parfum asing yang tak kukenal. Hatiku berdegup keras. "Dik, kamu dari mana?" tanyaku akhirnya. Lirih. Ia diam sejenak. Lembur. "Kenapa wangi parfummu beda?" "Citra, kamu jangan mulai, ya. Aku capek." "Tapi..." "Sudahlah." Ia langsung merebahkan diri dan memunggungiku. Aku menatap punggungnya lama, berusaha menenangkan napas. Tapi malam itu aku tahu, sesuatu sedang berubah. Keesokan harinya, aku menemukan sehelai tisu di kantong celananya saat mencuci. Tisu itu bertuliskan nama seorang perempuan dan nomor telepon. Tanganku bergetar. Aku ingin membuangnya, tapi entah mengapa aku simpan. Ada firasat buruk. Hari-hari berikutnya, Bu Asti semakin sering menyinggung soal anak. Ia bahkan mulai menyebut nama mantan Dika, seolah sengaja mengorek luka. "Kalau Dika dulu nikah sama Rani, mungkin sekarang Mama udah gendong cucu, ya?" katanya sambil tersenyum tipis. Aku tak lagi bisa menahan air mata. Aku menangis diam-diam di kamar mandi, agar tak ada yang tahu. Malamnya, aku duduk di depan cermin. Wajahku tampak pucat, mataku bengkak. Aku bertanya pada bayangan sendiri, apakah aku memang tidak cukup baik? Tapi di balik kepedihan itu, ada sesuatu dalam diriku yang menolak menyerah. Aku memegang dada, menatap pantulan diriku di cermin, dan berbisik pelan. Aku nggak akan kalah. Tuhan pasti lihat semuanya. Namun aku belum tahu, malam itu adalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Badai yang akan mengguncang seluruh kehidupanku. Hari-hari berlalu dengan dingin. Dika tak lagi seperti dulu. Ia sering pulang larut. Bahkan beberapa kali tidak pulang sama sekali dengan alasan urusan kerja mendesak. Aku mencoba percaya, meski hatiku sudah mulai menolak alasan itu. Bu Asti seolah menikmati keadaan ini. Setiap kali Dika tak pulang,
ia akan menghembuskan kalimat yang membuat dadaku sesak. Lihat kan, Citra. Dika itu butuh perhatian, butuh istri yang bisa melengkapi dia. Kalau kamu sibuk mikirin diri sendiri terus, ya jangan heran kalau suami kamu nyari kenyamanan di tempat lain. Aku hanya diam, menunduk, menahan diri agar tak membalas. Tapi di dalam dada, ada amarah yang semakin menumpuk. Aku mencintai Dika. Tapi apakah cinta saja cukup kalau aku terus dipermalukan seperti ini? Suatu malam, aku memberanikan diri menghubungi Dika lewat pesan singkat. Mas, kamu pulang jam berapa? Aku udah siapin makan malam. Pesanku hanya dibaca, tak dibalas. Hingga larut malam, teleponku tak berdering sedikit pun. Aku menunggu sampai hampir pukul 2 dini hari. Lalu aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Dengan cepat aku berdiri di depan jendela, mengintip. Lampu halaman cukup terang untuk membuatku bisa melihat Dika turun dari mobil. Tapi bukan itu yang membuat napasku tercekat. Di kursi depan, ada bayangan perempuan. Ia menunduk, rambut panjangnya tergerai, tapi aku bisa jelas melihat tangan Dika menggenggam tangannya sebentar sebelum keluar. Tubuhku bergetar. Aku segera mundur dari jendela, jantungku berdetak kencang. Aku tahu firasatku selama ini benar. Ada perempuan lain. Begitu Dika masuk rumah, aku masih berdiri di ruang tamu. Ia tampak kaget melihatku belum tidur. Kamu belum tidur? Katanya datar. Mas, siapa perempuan tadi di mobil? Tanyaku tanpa basa-basi. Ia terdiam sebentar, lalu menghela napas panjang. Teman kerja. Jangan mulai, Citra. Aku capek. Teman kerja sampai diantar tengah malam. Mas, pegang tangan juga. Wajahnya berubah dingin. Kamu jangan ngawur, katanya meninggikan suara. Kamu tuh selalu berpikir negatif. Makanya mungkin Tuhan belum kasih kita anak, karena kamu gak pernah tenang. Kata-kata itu bagai cambuk. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi salahku lagi, Mas? Selalu salahku, ya? Dika mengalihkan pandangan. Udahlah, aku mau tidur. Ia melangkah pergi meninggalkanku, sementara tubuhku terasa lemas. Aku terjatuh duduk di lantai, menangis tanpa suara. Keesokan paginya, Bu Asti seolah sudah tahu semuanya. Dika marah semalam? Tanyanya dengan nada pura-pura prihatin. Aku hanya diam. Ia mendekat, lalu berbisik. Citra, kamu itu istri. Tugas kamu bukan curiga, tapi melayani suami. Kalau kamu terus bikin dia nggak betah, nanti malah beneran dia cari yang lain. Aku menatapnya. Bu, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi saya juga manusia. Saya punya hati. Bu Asti tersenyum dingin. Hati? Kalau kamu punya hati, kamu gak akan biarkan anak saya kecewa karena gak punya keturunan. Aku tak sanggup lagi menjawab. Setiap kata dari bibirnya seperti racun yang mengalir perlahan ke dalam jiwaku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat telepon dari salah satu teman Dika di kantor, Riko. Citra, aku gak tahu harus bilang atau enggak. Tapi aku rasa kamu perlu tahu, katanya pelan. Ada apa, Ko? Dika sering keluar sama salah satu staf baru. Namanya Livia. Katanya mereka dekat banget. Aku cuma kasihan aja, takut kamu nggak tahu. Dunia seolah berhenti berputar. Nama itu, Livia. Aku menatap kosong ke depan. Jadi benar, Dika bukan lembur. Ia bersamanya. Sore itu aku duduk di kamar, menggenggam ponsel sambil menatap foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. Senyum kami di foto tampak bahagia, tapi sekarang rasanya palsu. Kenapa kamu tega, Dik? Bisikku pada bayangan di foto itu. Malamnya aku memutuskan menunggu Dika lagi. Kali ini aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Ketika mobilnya berhenti, aku langsung keluar. Mas, panggilku dengan suara bergetar. Dika terkejut.
Wajahnya panik. Ia buru-buru menutup pintu mobil. Tapi aku sudah sempat melihat Livia duduk di dalam, pura-pura memainkan ponselnya. "Siapa dia, Mas?" tanyaku keras. "Kamu masih bilang dia cuma teman kerja." "Citra, jangan bikin malu. Ini di depan rumah," katanya tegas. "Kalau kamu nggak mau malu, jangan selingkuh, Mas." Suaraku meninggi, tanganku gemetar menahan amarah. Bu Asti keluar dari rumah dengan ekspresi terkejut, lalu bergegas menghampiri. "Ada apa ini?" tanyanya. Aku menatapnya dengan mata yang basah. "Bu, tolong bilang ke anak ibu, berhenti mempermalukan saya. Saya masih istrinya." Namun Bu Asti malah mendengus. "Istri macam apa kamu, Citra? Kamu nggak bisa bikin Dika bahagia, nggak bisa kasih keturunan, sekarang malah teriak-teriak di depan rumah. Malu, Citra? Malu?" Aku terdiam. Dunia seolah runtuh di sekelilingku. Dika tidak berkata apa-apa, hanya menunduk dengan wajah lelah. Saat itu aku tahu, aku sedang kehilangan segalanya. Cinta, kepercayaan, dan harga diriku. Tapi di balik semua itu, hatiku masih berbisik lirih. "Tuhan, kalau aku harus jatuh, tolong biarkan aku jatuh di tangan MU, bukan di tangan mereka." Pagi itu, udara di rumah seperti berhenti bernafas. Tak ada suara, tak ada sapaan lembut seperti dulu. Hanya dingin dan tegang. Aku duduk di ruang makan menatap kosong ke arah piring yang belum kusentuh. Sejak kejadian malam itu, Dika hampir tak pernah bicara padaku. Ia bahkan lebih sering tidur di ruang tamu, meninggalkan aku seorang diri di kamar yang dulu jadi saksi cinta kami. Aku tahu, Bu Asti pasti puas melihatku seperti ini. Ia selalu punya cara membuatku merasa bersalah atas segala hal. Bahkan untuk hal-hal yang tak bisa aku kendalikan. Hari itu, ketika aku mencoba menjemur pakaian di halaman, Bu Asti memanggilku dari teras. "Citra, sini. Mama mau bicara." Nada suaranya lembut, terlalu lembut untuk ukuran Bu Asti. Dan aku tahu, kelembutan itu pertanda akan ada sesuatu yang menyakitkan. Aku mendekat perlahan. "Iya, Bu." Ia menatapku tajam sambil memegang setumpuk berkas di tangannya. "Mama udah bilang ke Dika. Mungkin ini waktu yang tepat buat kalian berpisah sementara." Jantungku berdegup kencang. Berpisah? Iya. Kamu sendiri lihat, kan? Rumah ini udah nggak tenang. Dika juga udah nggak bisa fokus kerja karena kamu terus bikin masalah. Apa salah saya, Bu? Saya cuma mempertahankan rumah tangga saya. Citra, potongnya cepat. Kadang mempertahankan sesuatu yang udah rusak itu cuma bikin luka makin dalam. Kamu udah 2 tahun gak bisa kasih keturunan. Kamu pikir Dika mau terus menunggu tanpa kepastian? Aku menunduk. Air mataku menetes membasahi tanah di bawah kaki. Tapi, Bu, kami bisa berobat lagi. Kami bisa coba lagi. Bu Asti mendengus kecil. Sudah terlambat. Dika juga udah bilang ke Mama kalau dia nggak mau lanjut begini. Aku terperangah. Dika bilang begitu? Suaraku bergetar. Ia hanya menatapku lama, lalu meletakkan selembar kertas di pangkuanku. Surat gugatan cerai. Tanganku gemetar saat membacanya. Nama Dika tercantum jelas di atas tanda tangan. Dunia seolah berhenti. Tidak, Bu, ini pasti salah paham. Saya harus bicara sama Dika. Ujarku panik, bangkit berdiri dan berlari masuk ke rumah. Aku mencari Dika di kamarnya. Ia sedang membereskan beberapa pakaian ke dalam koper. Aku berdiri di ambang pintu, suaraku hampir tak keluar. Mas, kamu serius mau ceraikan aku? Dika berhenti, tapi tak menatapku. Citra, aku capek. Capek karena aku nggak bisa kasih kamu anak. Ia menghela napas panjang. Kita udah coba segalanya. Aku cuma nggak bisa terus begini. Mama juga udah nyuruh aku mikir matang-matang.
Jadi karena Mama? Seruku, mataku berkaca-kaca. Mas, aku ini istrimu, bukan orang asing. Kenapa kamu lebih percaya sama Mama daripada aku? Dika akhirnya menatapku, tapi pandangan itu dingin, asing. Kamu yang gak bisa kasih aku apa yang aku butuh. Aku pengen punya anak, Cit. Aku pengen jadi ayah. Dan kalau aku gak bisa, kamu akan buang aku begitu saja. Ia terdiam. Tapi diamnya itu lebih menyakitkan dari 1000 kata. Aku melangkah mendekat, menahan air mata. Mas, aku cinta sama kamu. Aku rela berobat, aku rela apapun, asal kita jangan pisah. Namun Dika malah menutup koper, menatapku singkat, lalu berkata lirih, "Maaf." Kata itu menghancurkan seluruh pertahananku. Aku jatuh berlutut di lantai, menangis terisak. Tapi Dika berjalan melewatiku begitu saja, menyeret kopernya keluar kamar. Saat pintu tertutup, aku tahu, aku telah kehilangan segalanya. Malamnya, aku duduk di teras sendirian. Langit tampak muram, angin berhembus dingin. Dari dalam rumah terdengar suara Bu Asti bicara di telepon. Suaranya terdengar puas. Iya, Liv, Dika udah urus semua. Mama juga lega. Akhirnya dia bisa hidup tenang lagi. Nama itu, Livia. Aku menggigit bibir sampai rasanya berdarah. Jadi benar, semua ini direncanakan. Aku bukan kehilangan Dika karena nasib, tapi karena mereka berdua menghancurkannya. Tak lama, Bu Asti keluar, menatapku dengan wajah tanpa ekspresi. Citra, mulai besok kamu bisa pulang ke rumah orang tuamu. Mama nggak mau kamu terus di sini bikin suasana nggak nyaman. Aku menatapnya dengan mata kosong. Bu, saya nggak punya tempat pulang. Itu bukan urusan Mama. Kamu udah bukan bagian dari keluarga ini. Aku mengangkat koper kecilku, satu-satunya yang tersisa dari hidupku bersama Dika. Dengan langkah lemah, aku berjalan keluar rumah itu tanpa menoleh lagi. Langit mendung, hujan turun perlahan membasahi wajahku. Tapi aku tak peduli. Mungkin itu lebih baik, agar air mata dan hujan menyatu jadi satu, agar tak ada yang tahu seberapa hancurnya aku malam itu. Aku berjalan tanpa arah, hingga akhirnya tiba di depan masjid kecil. Aku duduk di tangga, menatap langit yang gelap. Ya Allah, bisikku lirih. Kalau ini jalan MU, aku terima. Tapi tolong, jangan biarkan aku hancur selamanya. Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar sendirian. Tapi entah kenapa, di antara rasa hancur itu, ada suara lembut di dalam hati yang berbisik. Bertahanlah, Citra. Karena dari kehancuran ini, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang belum kau duga. Aku memejamkan mata, membiarkan hujan turun semakin deras, menutupi segala tangis yang tak bisa lagi aku tahan. Hari-hari setelah perceraian itu terasa seperti berjalan di atas bara. Tak ada tempat untuk berpijak, tak ada arah untuk pulang. Aku benar-benar sendirian. Tanpa suami, tanpa keluarga, tanpa rumah. Aku menumpang sementara di rumah kos kecil milik seorang teman lama. Rani, teman kuliah yang dulu jarang sekali aku hubungi. Saat melihat kondisiku datang dengan mata sembab dan koper kecil, ia hanya memelukku tanpa banyak bertanya. Citra, kamu boleh tinggal di sini selama kamu mau. Anggap ini rumahmu, katanya dengan suara lembut. Aku mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Terima kasih, Ran. Aku nggak tahu harus kemana kalau bukan ke sini. Sejak hari itu, aku mulai belajar menata ulang hidupku, dari nol. Setiap pagi aku membantu Rani di toko bunga miliknya. Awalnya hanya untuk mengisi waktu, tapi lama-lama aku menemukan kedamaian di sana. Ada sesuatu tentang bunga yang menenangkan. Mereka tumbuh dari tanah yang kotor, tapi mekar dengan indah. Kadang aku berpikir, mungkin begitulah manusia seharusnya. Tumbuh dari luka, tapi tetap memilih untuk mekar. Meski begitu,
Malam selalu menjadi waktu terberat. Ketika semua orang tertidur dan suasana sunyi, kenangan datang seperti ombak, membanjiri pikiranku tanpa ampun. Aku masih sering teringat wajah Dika, suaranya, senyumnya, dan bagaimana dulu ia memelukku setiap kali aku takut. Tapi setiap kali air mata jatuh, aku berusaha mengingat doa yang sama. Ya Allah, jika Engkau mengambil sesuatu dariku, aku yakin itu karena Engkau sedang menyiapkan yang lebih baik. 3 bulan berlalu. Perlahan, hidupku mulai terasa ringan. Aku mulai bekerja tetap di toko bunga Rani. Bahkan mulai belajar merangkai buket pesanan pernikahan. Anehnya, meski setiap kali melihat pengantin membuat dadaku sedikit nyeri, aku tak lagi merasa hancur. Sampai suatu sore, saat sedang menata bunga mawar merah di etalase, seorang wanita parubaya datang ke toko. Wajahnya ramah, senyumnya hangat. "Permisi, Mbak. Saya mau pesan bunga untuk rumah sakit," katanya. Aku menatapnya sambil tersenyum sopan. "Untuk pasien, Bu? Mau yang menenangkan atau cerah warnanya?" "Iya, untuk pasien. Tapi, agak spesial. Anak saya baru saja mengalami kecelakaan kecil. Saya mau kasih buket yang bisa bikin dia semangat," jawabnya lembut. Aku mulai memilih bunga lili putih, mawar kuning, dan sedikit daun hijau untuk keseimbangan warna. Saat aku merangkai, wanita itu memperhatikanku dengan tatapan hangat. "Bunga-bunga ini cantik sekali. Kamu punya tangan yang lembut," ujarnya. Aku tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu. Saya senang bisa membantu orang lewat bunga." Setelah selesai, ia menyerahkan amplop pembayaran, lalu berkata pelan, "Kalau kamu sempat, datanglah ke rumah sakit Bina Sehat. Anak saya mungkin akan senang kalau dikunjungi. Dia belum banyak punya teman." Aku hanya mengangguk sopan, tak terlalu berpikir panjang. Tapi beberapa hari kemudian, entah mengapa, aku merasa terpanggil untuk pergi. Di ruang rawat rumah sakit itu, aku bertemu seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun. Tubuhnya kurus, tapi matanya berbinar penuh semangat. "Kamu yang buat bunga itu?" katanya riang saat melihatku. Aku tersenyum. "Iya, kamu suka?" "Suka banget. Warnanya kayak pelangi," katanya sambil memeluk buket kecil itu. Aku tertawa pelan. "Namamu siapa?" "Arka," jawabnya cepat. "Kakak siapa?" "Citra." Sejak hari itu, aku sering datang menjenguk Arka. Ia anak yatim, ternyata, dan ibunya, Bu Ratna, wanita yang memesan bunga waktu itu, adalah ibu angkatnya. Mereka berdua sederhana tapi penuh kasih. Setiap kali aku datang, Arka selalu membuatku tertawa dengan tingkah polosnya. Suatu sore, saat aku duduk di tepi ranjangnya, Arka tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat dadaku bergetar. "Kak Citra, nanti kalau aku udah sembuh, aku pengen punya ibu kayak kakak." Aku tertegun. Air mataku langsung menggenang tanpa bisa kutahan. "Aku bukan ibu, Arka," bisikku pelan. "Tapi kakak baik." Ibu Ratna bilang, "Orang baik itu kadang dikasih ujian dulu sama Tuhan. Tapi nanti dikasih hadiah yang gak disangka-sangka," katanya sambil tersenyum polos. Aku menunduk, menggenggam tangannya yang kecil. Kata-kata anak itu seperti cahaya kecil di hatiku. Beberapa bulan kemudian, Arka sembuh total. Aku semakin dekat dengan dia dan Bu Ratna. Bahkan mereka sering mengundangku makan bersama di rumah mereka. Rasanya hangat, seperti menemukan kembali arti keluarga yang sempat hilang. Suatu malam, Bu Ratna menatapku lembut. "Citra, kamu tahu? Arka sering bilang kamu mirip malaikat yang dikirim Tuhan buat jagain dia." Aku tersenyum sambil menunduk, tapi mataku terasa panas. Saya yang justru belajar banyak dari Arka, Bu. Dari dia, saya tahu, cinta gak harus dari darah, tapi dari hati. Bu Ratna menggenggam tanganku erat. Tuhan gak pernah menutup pintu bagi yang sabar.
Kamu sudah kehilangan banyak, tapi mungkin sekarang Tuhan mulai mengembalikan dengan caranya. Malam itu aku pulang dengan hati yang penuh haru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang. Dan di bawah langit malam, aku berdoa lirih. Terima kasih, Tuhan, karena di tengah kehancuran, Kau beri aku alasan untuk hidup kembali. Namun tanpa aku tahu, takdir baru sedang menungguku di tikungan kehidupan. Sebuah kejutan yang akan mengubah seluruh jalanku. Pagi itu aku duduk di kursi ruang tamu rumah kontrakan kecilku. Secangkir teh sudah dingin di atas meja, tapi pikiranku masih penuh dengan bayangan masa lalu. Seminggu lagi sidang perceraianku akan digelar. Aku sudah pasrah. Mungkin inilah akhirnya, aku dan Dika benar-benar berpisah. Setiap hari terasa begitu lambat. Aku mencoba menyibukkan diri dengan menjahit atau membantu tetangga membuat kue, tapi tetap saja ada saat-saat di mana kenangan datang tanpa diundang. Dika, wajahnya, tawanya, janji-janjinya, semua masih jelas di kepalaku. Kadang aku berharap semuanya hanya mimpi, tapi nyatanya luka ini nyata. Beberapa hari lalu, aku mendengar dari tetangga bahwa Dika sering datang ke rumah Bu Asti bersama seorang perempuan muda bernama Rani. Aku tahu nama itu. Rani adalah rekan kerja Dika di kantor. Dari dulu aku sudah curiga, tapi Dika selalu menuduhku berlebihan. Sekarang, sepertinya semua kecurigaanku terjawab. Sore itu aku tak sengaja melihat Rani di pasar. Ia sedang memilih sayuran sambil menatap ponselnya. Tersenyum kecil. Aku sempat ragu untuk mendekatinya. Tapi saat melihat perutnya yang mulai membesar, tubuhku terasa lemas. Dia hamil? Aku berdiri kaku di tempat. Dunia seolah berhenti berputar. Rasanya seperti ada sesuatu yang menusuk dadaku dalam-dalam. Aku tidak tahu harus menangis atau marah. Aku hanya tahu, ini lebih dari sekadar pengkhianatan. Ini penghancuran. Tanpa sadar, air mata mengalir begitu saja. Aku menutup mulut agar tangisku tak terdengar, lalu bergegas pulang. Sepanjang jalan, pikiranku hancur. Jadi, ini alasannya. Dika memilih menceraikanku karena Rani mengandung anaknya. Aku yang selama ini disalahkan karena tidak bisa memberi keturunan, kini digantikan oleh perempuan yang bahkan belum tentu tahu arti setia. Sesampainya di rumah, aku menangis sejadi-jadinya. Tidak ada lagi air mata yang tersisa, hanya rasa sesak yang terus menekan dada. Malam itu aku sujud lama sekali, memohon pada Tuhan agar memberiku kekuatan. Aku tidak meminta Dika kembali, aku hanya ingin bisa ikhlas. Tapi keikhlasan ternyata tidak mudah. Keesokan harinya, aku memberanikan diri datang ke rumah Bu Asti untuk mengambil beberapa barang yang masih tertinggal. Saat aku tiba, Rani sedang duduk di ruang tamu, tampak anggun dengan gaun hamilnya. Bu Asti tersenyum ramah padanya, senyum yang dulu tak pernah aku dapatkan. "Citra, ngapain kamu kesini?" tanya Bu Asti dengan nada dingin. "Saya cuma mau ambil beberapa barang saya, Bu. Setelah itu saya pergi." "Ya sudah, cepat saja. Jangan lama-lama. Dika juga sudah nggak nyaman kamu sering datang ke sini." Aku menunduk. Hatiku perih mendengar kalimat itu. Dika tak nyaman? Suamiku yang dulu begitu mencintaiku kini bahkan tak ingin aku ada di sekitarnya. Saat aku hendak naik ke kamar, Dika keluar dari dapur. Tatapannya dingin, asing. "Citra, kalau bisa jangan sering kesini lagi. Aku nggak mau Rani merasa terganggu." Aku menatapnya lama. "Aku ini masih istrimu, Dika. Sidang aja belum selesai." Dika terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Tapi hatiku sudah bukan untuk kamu lagi." Kata-kata itu menghancurkan sisa harapanku. Aku hanya bisa menelan air mata dan berjalan naik ke kamar. Setelah mengambil beberapa barang, aku turun lagi dan menatap Dika sekali lagi. "Semoga kamu bahagia, Dika," ucapku lirih. Ia tak menjawab.
Hanya diam, sementara Rani menatapku dengan senyum tipis penuh kemenangan. Ketika aku melangkah keluar dari rumah itu, aku tahu, bab kehidupan lamaku telah berakhir. Tapi anehnya, di tengah kehancuran itu, aku justru merasa ada sesuatu yang berbeda di tubuhku. Sudah beberapa minggu terakhir, aku sering merasa mual di pagi hari dan cepat lelah. Awalnya kupikir karena stres, tapi malam itu aku memutuskan untuk membeli test pack di apotek. Aku melakukannya dengan tangan gemetar, setengah tak percaya pada diriku sendiri. Saat 2 garis merah muncul, dunia di sekitarku terasa berputar. Aku menatap alat itu lama sekali, memastikan aku tidak salah lihat. 2 garis. Positif. Aku hamil. Aku terisak di lantai kamar mandi, antara haru, bahagia, dan tak percaya. Setelah bertahun-tahun dicap mandul, setelah dihina dan diceraikan karena tak bisa memberi keturunan, Tuhan justru memberiku anugerah di saat aku sudah kehilangan segalanya. Ya Tuhan, terima kasih, bisikku sambil memeluk perutku. Air mata yang menetes malam itu bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata keajaiban. Namun di balik kebahagiaan itu, aku tahu hidupku tidak akan mudah. Aku harus berjuang sendiri, membesarkan anak ini tanpa dukungan siapapun. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa sendirian lagi. Ada kehidupan kecil di dalam tubuhku, dan itu cukup untuk membuatku kuat. Malam itu aku menatap langit-langit rumah kontrakanku dan berbisik pada diriku sendiri. Mulai sekarang, Citra yang dulu sudah mati. Aku akan hidup bukan untuk membuktikan apapun pada mereka, tapi untuk anakku, untuk anugerah yang Tuhan berikan padaku. Hari itu, udara di ruang sidang terasa berat. Aku duduk di kursi penggugat dengan tangan yang dingin dan gemetar. Meski sudah berusaha tenang, jantungku berdetak kencang tak terkendali. Inilah hari terakhir aku menyandang status sebagai istri Dika, setidaknya secara hukum. Hakim masuk dengan langkah tegas, suasana langsung berubah hening. Aku melirik ke arah kursi seberang, tempat Dika duduk bersama pengacaranya. Wajahnya terlihat datar, tak ada sedikit pun raut penyesalan. Di sampingnya, Bu Asti menatapku dengan tatapan yang selalu sama, merendahkan. Aku menarik napas panjang. Dalam hati, aku berbisik pelan, Tuhan, kuatkan aku hari ini. Sidang berjalan cepat. Pengacara Dika dengan tenang menjelaskan alasan perceraian. Katanya, pernikahan kami sudah tak bisa dipertahankan karena aku tidak mampu memberikan keturunan dan terlalu emosional. Aku mendengarnya sambil menunduk, menahan diri agar tak menitikan air mata di depan mereka. Aku tak ingin mereka melihatku hancur lagi. Ketika hakim mempersilakan aku berbicara, aku berdiri pelan. Saya tidak akan banyak bicara, Yang Mulia, ucapku dengan suara bergetar tapi tegas. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya tidak pernah menyerah dalam rumah tangga ini. Saya mencintai suami saya dengan tulus, tapi mungkin cinta saja memang tidak cukup. Jika perceraian ini dianggap jalan terbaik, saya ikhlas. Tapi saya harap, kebenaran suatu hari akan terungkap. Hakim mengangguk singkat. Baik. Dengan ini, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai. Kalimat itu mengalun pelan tapi menusuk tajam. Rasanya seperti ada sesuatu yang benar-benar tercabut dari diriku. Aku tersenyum tipis, mencoba tampak tenang, padahal dalam hati aku retak berkeping-keping. Sidang usai. Orang-orang mulai keluar dari ruang sidang. Dika berjalan melewatiku tanpa menoleh sedikit pun. Bu Asti sempat berhenti sebentar di depan kursiku, lalu berkata pelan tapi tajam. Sudah bebaskan sekarang? Jangan ganggu hidup anak saya lagi. Urus saja hidupmu yang mandul itu. Aku menatapnya dengan senyum yang entah bagaimana bisa muncul. Terima kasih, Bu.
Tapi saya harap ibu tidak menyesal dengan ucapan itu nanti. Aku melangkah keluar ruang sidang dengan kepala tegak. Rasanya aneh. Tapi di balik semua rasa sakit, ada kelegaan. Aku bebas. Bukan karena kalah, tapi karena akhirnya bisa melepaskan beban yang selama ini mengekang. Beberapa minggu berlalu setelah itu. Aku mulai terbiasa hidup sendiri. Aku pindah dari kontrakan kecil ke rumah kos sederhana yang lebih dekat ke tempat kerja. Aku mulai menerima pesanan menjahit lagi. Pelan-pelan, kehidupanku kembali berjalan normal. Meski kini dengan satu rahasia besar yang kusimpan sendiri, kehamilanku. Setiap malam aku berbicara dengan janin di perutku. Anakku, kamu tahu? Kamu adalah alasan ibu bertahan. Setiap kali aku berkata begitu, ada rasa hangat yang menenangkan. Namun kebahagiaan kecilku itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, aku menerima pesan dari teman lamaku yang masih bekerja di kantor Dika. Citra, kamu tahu nggak? Rani keguguran. Katanya, Dika stres berat. Aku terpaku menatap layar ponsel. Tanganku gemetar. Rani keguguran? Kabar itu menyebar cepat. Bahkan beberapa hari kemudian, aku melihat berita di media sosial, Rani dirawat di rumah sakit karena depresi berat. Dika dikabarkan mengambil cuti panjang. Aku tak tahu harus merasa apa. Marah? Kasihan? Atau puas? Yang jelas, aku tahu Tuhan sedang bekerja dengan caranya sendiri. Mungkin ini yang disebut keadilan tanpa harus balas dendam. Tapi aku tidak ingin merasa senang atas penderitaan orang lain. Aku hanya bersyukur Tuhan menunjukkan padaku bahwa waktu selalu membawa kebenaran ke permukaan. Beberapa minggu setelah itu, aku memutuskan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Dokter tersenyum lembut padaku. Selamat ya, Bu Citra. Janinnya sehat dan kuat. Usianya sekarang sekitar 3 bulan. Semuanya normal. Aku mengangguk, menahan air mata haru. Terima kasih, Dok. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, aku hampir menabrak seseorang di koridor rumah sakit. Ketika aku mendongak, aku tertegun. Dika berdiri di sana, menatapku dengan mata yang tampak lelah. Citra? Suaranya lirih. Nyaris tak percaya. Aku menelan ludah, lalu menjawab tenang. Iya, Dika. Sudah lama ya. Tatapannya langsung jatuh ke perutku yang mulai membesar. Matanya membesar, seolah baru sadar sesuatu. Itu, kamu, hamil. Aku menatapnya tajam, lalu berkata dengan senyum tenang. Iya, anugerah dari Tuhan. Setelah semua hinaan yang kalian lemparkan padaku. Wajah Dika seketika pucat. Ia tampak ingin bicara, tapi aku melangkah pergi tanpa memberi kesempatan. Kali ini, akulah yang meninggalkannya. Dengan kepala tegak, bukan dengan air mata. Di parkiran, aku berhenti sebentar, menatap langit biru yang cerah. Terima kasih, Tuhan, bisikku lirih. Karena Engkau tunjukkan bahwa setiap luka yang sabar kujalani, akhirnya berbuah keajaiban. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. 6 bulan berlalu sejak pertemuanku dengan Dika di rumah sakit. Waktu berjalan cepat, tapi hidupku terasa lebih tenang. Perutku kini semakin besar. Dan aku sudah pindah ke rumah sederhana di pinggiran kota yang kubeli dari hasil tabunganku menjahit dan menjual kue. Aku belajar hidup tanpa rasa takut. Tak ada lagi tangisan di malam hari. Tak ada lagi penyesalan yang menjerat hati. Setiap pagi aku menatap bayangan diriku di cermin sambil tersenyum. Menyentuh perutku lembut. Kita bisa ya, Nak? Walau cuma berdua. Tapi rupanya, kehidupan tak berhenti memberi kejutan. Suatu sore, saat aku baru saja pulang dari pasar, ada seseorang yang berdiri di depan gerbang rumahku. Dika.
Ia tampak lebih kurus, wajahnya tirus, dan matanya tampak redup, jauh dari sosok pria yang dulu selalu terlihat percaya diri. Aku terdiam beberapa detik, lalu membuka pagar perlahan. "Ngapain kamu kesini, Dika?" tanyaku datar. Ia menunduk, suaranya pelan. "Aku cuma mau bicara, Citra, sekali saja." Aku memandangnya lama, menimbang-nimbang. Akhirnya, aku mengangguk. "Baik, tapi sebentar saja." Kami duduk di teras. Suasana canggung menyelimuti udara sore itu. Dika menatap tanganku, lalu ke arah perutku yang membuncit. "Anak kita?" tanyanya lirih. Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba air mata menetes di pipinya. "Citra, maafkan aku. Aku terlalu bodoh. Aku termakan omongan ibu dan Rani. Aku kehilangan segalanya sekarang. Rani pergi, ibu sakit keras, dan aku baru sadar selama ini yang benar-benar tulus cuma kamu." Aku menatapnya diam-diam, tapi hatiku tetap tenang. Tidak ada lagi amarah, hanya rasa kasihan. "Dika, dulu aku sudah bilang, cinta saja nggak cukup. Kamu memilih percaya pada mereka dan membuangku tanpa tanya. Sekarang semuanya sudah terlambat." Ia mengusap wajahnya, bergetar. "Aku tahu, tapi aku cuma ingin menebus semua kesalahan. Aku ingin tanggung jawab. Aku ingin jadi ayah untuk anak ini." Aku menarik napas panjang. Dalam diriku ada gejolak aneh. Sebagian kecil dari hatiku masih mengingat lelaki yang dulu kupercaya. Tapi sebagian lainnya tahu, tidak ada gunanya menghidupkan cinta yang sudah mati. "Dika," ucapku pelan, "Tuhan sudah menulis jalan kita masing-masing. Kamu punya hidupmu, aku juga. Aku memaafkanmu, tapi bukan berarti aku ingin kembali." Dika menatapku dengan mata merah, mencoba menahan tangis. "Aku paham," katanya lirih. "Aku cuma minta satu hal, Citra. Tolong, kalau anak itu lahir, biarkan aku melihatnya sekali saja. Aku janji nggak akan ganggu hidupmu." Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baik." Dika tersenyum tipis, senyum yang penuh penyesalan. Ia berdiri, menatapku sekali lagi sebelum melangkah pergi. Aku melihat punggungnya menjauh, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Beberapa minggu kemudian, aku melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisnya yang nyaring membuat seluruh ruang bersalin penuh haru. Aku menatap wajah mungil itu sambil menangis. "Selamat datang di dunia, Nak. Kamu bukti kalau doa dan air mata ibu nggak sia-sia." Dokter tersenyum sambil berkata, "Anaknya kuat sekali, Bu. Lahir dengan berat di atas rata-rata." Aku mengangguk, memeluk bayi itu erat-erat. Di dadaku, rasa syukur mengalir deras. Beberapa hari setelah aku pulang ke rumah, Dika datang menepati janjinya. Ia berdiri di depan rumah, membawa bunga dan boneka kecil. Saat melihat bayiku, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Namanya siapa?" tanyanya lembut. "Rafa," jawabku singkat. "Rafa." Ia tersenyum getir. "Nama yang indah. Semoga dia tumbuh jadi laki-laki yang kuat seperti ibunya." Aku hanya mengangguk. Dika mencium kening bayinya sekali, lalu menatapku lama sebelum berbalik pergi. Kali ini aku tahu, itu benar-benar perpisahan terakhir kami. Beberapa bulan setelah itu, aku menerima kabar bahwa Bu Asti meninggal dunia karena komplikasi penyakit jantung. Dika sempat menghubungiku, tapi aku hanya menjawab singkat, menyampaikan belasungkawa tanpa menambah apapun. Masa lalu sudah selesai. Tak ada gunanya membuka luka lama. Kini, hidupku sepenuhnya milik Rafa. Aku mulai membuka usaha kecil menjahit di rumah.
Setiap kali aku lelah, aku hanya perlu melihat wajah Rafa untuk kembali kuat. Suatu pagi, aku menatap langit dari jendela sambil menggendongnya. Rafa, kamu tahu? Dulu ibu pernah dihina karena nggak bisa punya anak. Tapi sekarang, kamu bukti kalau manusia nggak boleh meremehkan kuasa Tuhan. Kadang, keajaiban datang setelah semua pintu harapan tertutup. Rafa tersenyum kecil dalam pelukanku, seolah mengerti. Aku tersenyum sambil menatap langit biru yang luas. Terima kasih, Tuhan, karena setelah semua air mata, Engkau beri aku hadiah terindah. Bukan hanya anak ini, tapi juga kekuatan untuk memaafkan dan keberanian untuk mulai hidup baru. Dan sejak hari itu, aku, Citra, benar-benar bangkit. Aku bukan lagi perempuan yang terhina karena tak bisa punya anak, tapi seorang ibu yang diselamatkan oleh cinta dan mukjizat Tuhan. Hidup tak selalu berjalan sesuai keinginan. Kadang, luka terdalam justru menjadi jalan menuju keajaiban yang tak terduga. Jangan pernah berhenti berdoa, karena waktu Tuhan selalu sempurna. Ia tidak terlambat, hanya menunggu saat yang tepat untuk membalikkan keadaan.